gak sih 24 jam sehari hilang entah kemana. Kayak rasanya tuh pagi-pagi semangat banget, tahu-tahu udah malam. Waktu buat belajar, buat ngembangin diri seakan-akan lenyap di telan kesibukan. Motivasi belajar yang tinggi memerlukan sistem manajemen waktu yang efektif untuk menjaga konsistensi. Banyak individu tidak menyadari alokasi waktu aktual yang mereka miliki untuk kegiatan produktif. Halo semuanya, perkenalkan namaku Elva Rizkina Khairunisa, mahasiswa baru Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Di sesi ini, aku akan membahas proses perancangan dan implementasi solusi komputasi untuk masalah manajemen waktu personal. Tujuan utama kita di sini adalah membangun sebuah program yang mampu mengkalkulasi alokasi waktu yang tersedia untuk kegiatan belajar berdasarkan input jadwal harian pengguna. Nah, di sini kita akan belajar mengenai variabel, tipe data, operator, dan komentar dalam Scratch dan Python. Yang pertama yaitu variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan kembali nanti di dalam kode. Variabel dapat memiliki tujuan yang berbeda, seperti menyimpan jawaban dari pengguna atau menyimpan hasil dari perhitungan. Dalam Scratch, untuk menyimpan informasi, kita perlu membuat variabel baru. Sebagai contoh, variabel dapat dibuat untuk menyimpan jawaban pengguna mengenai jam tidur, jam kuliah, atau jam santai. Setiap kali variabel dibuat, variabel tersebut juga akan muncul di panel monitor sehingga nilainya dapat dipantau. Nilai sebuah variabel diatur menggunakan block set. Misalkan mengatur variabel sleeping horse dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Sedangkan dalam Python, variabel dibuat untuk menyimpan respons yang dikembalikan oleh fungsi input. Sebagai contoh, ada sleeping underscore horse sama dengan input dalam kurung kata-kata yang akan kita gunakan. Adalah cara untuk membuat variabel yang menyimpan jawaban pengguna. Kemudian ada tipe data. Tipe data adalah klasifikasi data yang memerlukan bagaimana data tersebut dapat digunakan. Dalam Python, fungsi input akan selalu mengembalikan data dengan tipe string atau teks. Nah, tipe data string tidak dapat digunakan secara langsung dalam operasi perhitungan. Oleh karena itu, data ini perlu diubah menjadi tipe data numerik. Kemudian, tipe data ini ada float. Nah, tipe data ini digunakan untuk angka desimal seperti kita bisa menggunakan angka koma seperti 1,5, 2,5, 2,33 atau dan sebagainya. Untuk mengubah input menjadi float memungkinkan program menerima nilai yang lebih presisi. Kemudian ada integer atau int. Tipe data ini digunakan untuk bilangan bulat seperti 1, 2, 3, min dan minus. Ketika ingin menampilkan hasil perhitungan angka khususnya bersama dengan teks, tipe data angka tersebut harus diubah kembali menjadi string menggunakan str dalam kurung untuk menghindari kesalahan.
Kemudian terdapat operator. Operator di sini digunakan untuk melakukan perhitungan atau operasi pada variabel dan nilai. Dalam Scratch, operator seperti tambah, kurang digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, di sini di dalam program ini kita baru menggunakan operasi hitung yang dasar-dasar dulu. Jika memang hanya bisa menumpuk operator kurang, perhitungan tidak akan dilakukan dari kiri ke kanan, melainkan dari blok yang lebih dalam ke blok yang lebih luar, yang dapat menyebabkan hasil yang salah. Itu. Jadi solusinya adalah dengan menggunakan operator tambah untuk menjumlahkan semua nilai pengurangan terlebih dahulu, kemudian hasilnya digunakan untuk mengurangi nilai utama. Jadi di sini nanti kita akan menambahkan semua bilangan terlebih dahulu, baru dikurang. Jadi kayak ada operasi hitung. Kalau operasi hitung kan ada penjumlahan terlebih dahulu, dikerjakan terlebih dahulu kalau ada tanda kurungnya. Nah, kita menggunakan tanda kurung ini seperti itu untuk mempermudah perhitungan. Kemudian di dalam Python, operator matematika seperti kurang ataupun tambah dan kali dapat digunakan secara langsung dalam perhitungan. Urutan perhitungannya adalah nilai dari kiri ke kanan. Misalnya nanti kita membuat program misal 24 jam dikurangi jam tidur dikurangi jam kerja, seperti itu. Kemudian mohon maaf, di sini tidak ada slide komentar. Komentar adalah teks di dalam kode yang diabaikan oleh program saat dijalankan dan berfungsi sebagai catatan untuk programmer. Nah, di dalam Scratch dapat menambahkan komentar dengan mengklik kanan pada area kode dan memilih Add Comment. Komentar dapat digunakan untuk menempelkan instruksi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga mempermudah proses penulisan kode. Di dalam Python pun juga seperti itu. Komentar ditambahkan untuk mengurangi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kode, sehingga membuatnya lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. Jadi di sini juga berfungsi untuk sebagai pengingat kita sudah sejauh mana progres yang sudah kita jalani. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah proyek sederhana, yaitu Manage Your Plan. Nah, untuk itu di versi ini terdapat beberapa informasi, yaitu jam mereka kayak berapa jam mereka tidur, kemudian berapa jam mereka kuliah, kemudian berapa jam mereka ingin bersantai. Kemudian terdapat jawaban. Jadi di sini sediakan untuk answer, untuk simpan jawaban. Jadi setiap jawaban tadi harus kita simpan agar bisa kita pakai lagi. Disinilah kita akan menggunakan variabel. Nah, bayangkan variabel ini seperti kotak penyimpanan yang kita beri label, misalnya seperti jam tidur, jam kuliah, dan jam untuk bersantai. Kemudian lakukan alurnya seperti itu. Setelah simpan jawaban buat variabel, kemudian setelah semua data terkumpul, kita hitung waktu luangnya dengan rumus sederhana. Semisal
satu hari kan punya 24 jam. Kalau kita ingin menghitung berapa waktu luang kita dalam sehari, maka waktu luang itu sama dengan 24 dikurangi jam tidur, dikurangi jam kerja, dikurangi jam santai, kemudian dikurangi 3. Nah, untuk apa angka 3 di sini? Angka 3 di sini tuh untuk asumsi aja, untuk kita semisal kita tiba-tiba ada aktivitas lain seperti makan, mandi, bersih-bersih, atau ada urgensi lain. Nah, kemudian setelah selesai, kita bisa tampilkan hasil perhitungan tadi ke pengguna. Nah, bagaimana tuh cara membuatnya? Pertama, kita butuh pemicu program. Kita ke blok kode yang event, kemudian kita drop ini, tarik blok when green flag click ke dalam kanvas. Selanjutnya kita akan bertanya kepada pengguna. Nah, untuk bertanya kita buka blok kode yang sensing dan ambil blok yang ask what's your name misalnya, dan tunggu. Kemudian di sini saya ubah pertanyaannya menjadi seberapa lama kamu tidur, seperti itu. Kemudian setelah kita ubah pertanyaannya menjadi berapa jam kamu tidur per hari, seperti itu, kemudian jawaban dari pengguna akan otomatis tersimpan di dalam variabel bawaan answer ini. Tapi jika kita bertanya lagi, nilai answer di sini akan terganti. Oleh karena itu, kita harus menyimpannya di variabel kita sendiri menggunakan set ini. Nah, set ini didapatkan dari blok variabel. Dan sebelum itu setelah kita membuat variabel itu, jawaban dari pengguna akan otomatis tersimpan di dalam variabel bawaan answer. Jadi kita bertanya lagi, ya nilai answer ini akan terganti. Kemudian untuk kita membuat variabel kita sendiri, itu buka blok kode yang variabel ini, kemudian klik make a variable, kita beri nama semisal jam tidur, seperti itu. Kemudian di sini saya sudah memiliki sleeping hours. Setelah itu select blok set my variable yang bawah ini to apa. Nah, to yang kosong ini nanti diberi blok yang answer untuk mengunci jawaban dari pengguna. Perlu diingatkan lagi kalau answer ini didapatkan dari blok sensing ya teman-teman. Jadi kita seret blok sensing answer ini ke dalam variabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian
saya ulangi lagi, kemudian saya bertanya seperti blok-blok tadi. Saya bertanya, tapi beda pertanyaan ya. Saya bertanya, seberapa lama kamu Nah, seperti blok-blok tadi, kita sesuaikan nama variabel serta teks pertanyaannya. Jadi kita buat lagi pertanyaan, seberapa lama kamu kuliah per hari. Kemudian saya membuat variabelnya kembali. Jadi saya membuat blok variabel. How, seberapa lama jam kuliah. Nah, kemudian di sini terdapat blok answer kembali. Terus saya ulang kembali dengan menanyakan how many hours per week day do you want. Nah, di sini saya menanyakan berapa lama waktu yang kamu inginkan untuk bersantai di hari biasa seperti weekday. Nah, di sini saya membuat blok variabel kembali dengan set variabel week untuk bersantai. Weekday, hari bersantai saat weekday. Kemudian saya beri blok answer kembali untuk mengunci jawaban. Kemudian terdapat pertanyaan kembali, seberapa lama kamu dalam minggu atau hari, seberapa lama yang kamu mau untuk bersantai di weekend, di hari Minggu atau di hari Sabtu, seperti itu. Kemudian saya menggunakan blok variabel kembali untuk mengunci jawabannya. Nah, sebenarnya ini tadi apabila kalian ingin mengcopy, itu bisa ya teman-teman, dengan memisahnya dan memisahkannya terlebih dahulu, kemudian klik kanan dan duplikat, seperti itu. Jadi dengan begini blok sebentar. Nah, dan untuk menghapusnya kita bisa tarik ke sini kembali seperti pembelajaran yang kemarin. Kemudian kita hubungkan lagi, dan setelah selesai, waktunya kan terhitung dari program ini. Kita bisa menghitung waktu nih buat variabel baru. Kemudian kan di Scratch ini kan menghitungnya lumayan unik ya. Jika kita menumpuk balok min berkali-kali atau kurang berkali-kali, ia akan menghitung dari bagian dalam, bukan dari bagian kiri ke kanan. Jadi bisa menyebabkan hasil keliru. Jadi perlu hati-hati ya teman-teman. Kemudian strategi yang lebih aman itu menjumlahkan semua pengurangan terlebih dahulu. Jadi kita ambil balok plus,
seperti ini. Kita ambil balok plus dari operator, kemudian kita rangkai untuk menjumlahkan jumlah jam tidur, kemudian jam kuliah, dan jam untuk bersantai plus 3. Setelah itu baru kita ambil balok minus untuk apa? Untuk memasukkan 24 jamnya tadi di sisi kiri. Jadi seluruh rangkaian balok plus tadi di sisi kanan, seperti operasi bilangan dalam kurung. Jadi yang dikerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Jadi hasilnya nanti akan menjadi 24 dikurangi jumlah semua pengurangan. Nah, terakhir kita ingin si karakter cat ini memberitahukan hasilnya ke kita dengan canvas looks, dan ambil balok say hello. Kemudian kita menggunakan blok hello, say hello di sini, kita tambahkan di sini kan. Habis itu kita tambahkan blok kembali dengan menggabungkan apple banana ini untuk menggabungkan supaya karakter ini bisa memberikan kita feedback, seperti kayak nanti dia bisa bilang kamu punya berapa waktu luang untuk belajar setiap hari. Jadi kita menggunakan blok operator yang join ini. Jadi seperti itu saja. Oh ya, dan ini diberi blok wait untuk tunggu, kontrol wait beberapa selang waktu untuk menunggu agar tidak terlalu bertabrakan, seperti itu, untuk mengatur waktu aja. Soalnya apabila kita tidak menggunakan blok wait di sini, nanti jawaban di sini tidak akan terdeteksi oleh karakter ini karena terlalu cepat, jadinya tidak akan muncul, seperti itu. Jadi sekarang logikanya sama, kita bisa kembangkan ini. Dan ini sudah selesai. Kita bisa menjalankan program ini. Sebelum kita tampilkan hasilnya, kita pelajari dulu yang Python sekalian ya teman-teman. Jadi di Python di sini juga sudah ada sebuah program yang sama, yaitu manage your plan. Nah, sekarang mari kita terjemahkan logika yang sama persis dari scratch ke dalam bahasa pemrograman berbasis teks, yaitu Python, dengan melalui web Replit. Kalian dapat melihat betapa mirip konsepnya, soalnya emang mirip sih, hanya saja wujudnya berbeda, yaitu apabila di Scratch ini
dengan menggunakan balok-balok ya, blok-blok. Nah, kalau di sini kan teks, jadi kita mengurainya sendiri. Nah, untuk di Python, untuk bertanya pada pengguna, kita menggunakan fungsi input. Di sini kita menggunakan fungsi input di sini. Ya. Dan untuk menyimpan jawabannya, kita gunakan sintaks nama variabel sama dengan apa, seperti itu. Kemudian kita akan tulis jam tidur sama dengan float input, kemudian terdapat string how many hours do you sleep every day. Jadi berapa jam Anda tidur setiap hari. Tapi ada satu hal penting di sini. Secara default, fungsi input di Python akan menghasilkan data bertipe teks atau string. Jadi kita tidak bisa melakukan operasi matematika pada teks. Jadi kita harus mengubah menjadi tipe data angka. Kita akan menggunakan float. Makanya saya di sini menggunakan float terlebih dahulu, kemudian terdapat tanda kurung, baru input. Kita menggunakan input agar bisa menerima angka desimal seperti tanda koma, seperti 2,5, 7,5, seperti itu. Jadi kodenya menjadi ya jam tidur sama dengan float tanda kurung input tanda kurung berapa lama, berapa jam Anda tidur setiap hari, seperti itu. Jadi kita ulangi terus prosesnya yang sama untuk jam kuliah dan jam santai. Nah, di sini bagian ini lebih lugas di Python ya, karena kita bisa langsung menuliskan rumus matematika kita, tidak seperti Scratch tadi. Ini kita lebih fleksibel karena tidak harus menggunakan tanda kurung seperti tadi, karena di Python ini bisa mendeteksi ya. Kita di sini menggunakan waktu luang. Waktu luang sama dengan 24 dikurangi waktu tidur kurangi jam kuliah kurangi jam santai dikurangi 3. Kemudian Python akan otomatis menghitung dari sisi kiri ke kanan sesuai aturan matematika standar. Nah, untuk menampilkan output kita harus menggunakan fungsi print. Di sini menggunakan print ya. Jadi di sini dituliskan print. Anda punya dalam petik plus str weekday underline available. Waktu luang, kemudian plus tanda petik jam untuk belajar setiap hari, begitu. Kemudian perhatikan fungsi str tanda kurung di sini ya, karena berkebalikan dari float. Karena pada waktu luang adalah angka, jadi kita harus mengubahnya kembali menjadi string atau teks agar dapat digabungkan dengan berbagai kalimat lainnya menggunakan tanda plus. Nah, di sini dengan logika yang sama, hasilnya pun akan tetap sama. Dan
untuk komentar kita bisa menambahkan, untuk di Python kita bisa menggunakan tanda pagar, dan kalau kita menambahkan tanda pagar di sini otomatis nanti pasti tandanya itu akan abu-abu ya teman-teman. Jadi ini tidak akan terbaca oleh program. Jadi bebas aja kalian mau menuliskan apa aja sebagai catatan, ataupun semisal kalian sedang project sama teman, jadi kalian bisa berkomunikasi juga. Tapi ya jangan ya, nanti bingung, nanti malah makin bingung ya kalau berkomunikasinya di sini. Jadi ini fungsinya untuk sebagai pengingat aja ya teman-teman, dan buat penjelas ini tuh sebenarnya apa sih, seperti itu. Di Scratch pun juga sama ya teman-teman, terdapat add comment juga. Nah, kesimpulannya, dibalik menggunakan, baik kita menggunakan balok visual atau blok di Scratch maupun teks programming di Python, fondasi utamanya itu adalah algoritmanya. Jadi kalau algoritmanya sama, itu pasti hasilnya pun akan sama. Jika kita bisa memecah masalah menjadi langkah-langkah logis, kalian bisa mengimplementasikannya di bahasa pemrograman apapun. Nah, contohnya di balok as di dalam Scratch ya, pada dasarnya sama dengan fungsi input di Python. Contoh set variabel juga sama dengan tanda sama dengan untuk menyimpan nilai. Kemudian logikanya identik, hanya sintaksnya aja yang berbeda. Kemudian kita jalankan programnya di Scratch dan yang Python ya teman-teman. Di sini saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Oh ya, wait. Kita perbesar saja supaya lebih jelas. Nah, di sini saya akan mengklik tanda green flag atau bendera hijau di sini. Dan si karakter cat ini akan bertanya kepada kita, berapa? Nah, saya akan menjawab 7 jam per hari. Kemudian dia akan bertanya kembali, berapa lama, berapa jam kamu kuliah dan sudah beserta dengan perjalanannya ya. Saya misalkan di sini 8,5 jam. Kemudian di yang saya bisa bersantai di hari biasa itu 1 jam. Saya akan menuliskan 1 jam. Kemudian saya ingin bersantai di hari weekend tuh 7 jam. Nah, di sini terganti kan teman-teman. Nah, di sini karakternya tuh akan menjawab bahwa ternyata di weekday itu terdapat waktu luang yang tidak ada jadwal itu sebanyak 4,5 jam per harinya. Kalau di weekend ada waktu kosong selama 7 jam. Jadi total waktu kosongnya tuh terdapat 36,5 jam ya per minggunya itu ya. Jadi waktu ini bisa kita gunakan dengan baik untuk kita belajar, untuk kita meningkatkan potensi kita
Misalkan kita mempelajari kembali nih apa yang kita belum pahami, seperti itu. Di Python pun juga sama. Di sini saya juga akan menjalankannya. Saya akan menjawab seperti tadi 7 jam. Kemudian program akan bertanya kembali. Saya akan menjawab 8,5 jam. Terus waktu bersantai 1 jam, dan untuk weekend 7 jam. Jadi kesimpulannya pun juga sama ya teman-teman, bahwa di sini terdapat 3,5 jam untuk belajar di setiap hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat tuh kita bisa gunakan waktu 3,5 ini untuk belajar. Nah, sedangkan untuk weekend, hari Sabtu atau Minggu ataupun tanggal merah, terdapat 7 jam untuk kita belajar. Jadi total waktu luang yang bisa kita gunakan untuk belajar di setiap minggu itu totalnya 36,5 jam teman-teman. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.